hadirin jamaah dan para santri Al-Qadar rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa hari lagi, 2 hari lagi, lusa, jika kita masih ada usia, kita akan didatangi oleh tahun baru Masehi, Masihiyah, tahun baru Masehi, tahun 2022 2023. Apa yang akan kita lakukan para jamaah? Napa ingkang badhe panjenengan lakoni niki menyambut datangnya tahun baru Masehi ini? Napa? Masya Allah, kalau sudah tahun baru Masehi gini, wah, semua orang gekap gembita, prepare, kate lapo iki. Kira-kira dari seminggu bahkan sebulan sebelum datangnya tahun baru itu sudah persiapan. Kate lunga nang ndi wis persiapan, booking hotel, golek konser, golek daging gawe bakar-bakaran. Wah, macam-macam. Persiapannya itu luar biasa. Padahal ini adalah tahun baru Masehi, yang notabene ini adalah bukan tahun barunya orang Islam. Tahun barunya orang Islam itu apa? Kok Idul Fitri? Inilah contoh daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kenal, lebih seneng, lebih memeriahkan tahun barunya orang-orang non Muslim. Tahun barunya orang Islam adalah bulan Muharram. Nah, ini makanya harus kita galakkan. Harus kita galakkan tahun baru Hijriyah, tahun barunya orang Islam. Loh, Ustadz, apa nggak boleh kita merayakan, memperingati? Boleh. Karena apa? Ini wilayahnya adalah wilayah muamalah, wilayah ijtimaiyah. Boleh. Boleh saja. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah apa yang kita lakukan ketika memperingati itu. Caranya, ngapain kita? Ya meskipun kita merayakan bulan tahun baru Hijriyah, bulan tahun barunya orang Islam, kalau caranya nggak baik, ya tetap nggak benar, gitu loh. Jadi bukan berarti kalau kita merayakan tahun baru Hijriyah ketika menyambut datangnya bulan Muharram, tapi kalau caranya nggak betul, ya tetap salah, nggak boleh. Begitu juga dengan tahun baru Masehi. Umumnya, ya seperti tadi nih, jamaah jawabnya, tahun barunya orang Islam adalah Idul Fitri katanya. Jadi kalau sudah datang tahun baru Masehi, Masya Allah, semuanya persiapan, senang. Kate tahun baru rek, tahun baruan nang ndi sampean? Nggih. Wah, wis Masya Allah, kabeh disiapno. Nah, namun umumnya ketika merayakan tahun baru Masehi ini adalah diiringi dengan maksiat. Lek arek nom-noman biasae karo gendakane. Nggih. Nah niki para jamaah, putra-putri ini dijogo. Didelok kira-kira tahun baruane iku nang ndi karo sapa. Selain gendaan biasanya trek-trekan. Sing pedahe herek-herek iku lek jare arek Surabaya, nggih. Pedahe miyomber biasae. Atau tigermber biasae. Knalpote knalpot brong. Nek gak brong gak lega atine. Knalpot brong trek-trekan ganggu orang lain, maksiat dadine. Lek gendaan wis jelas maksiat. Terus biasanya golek konser-konser
musik. Konser musik itu ikhtilat atau tidak biasanya? Ikhtilat itu bercampurnya laki-laki dengan perempuan atau tidak biasanya? Ikhtilat pasti. Dadi wis campur desek-desekan wis Masya Allah. Ya kadang gak didik akeh sing ngombe-ngombe. Duduk ngombe banyu putih. Ngombe banyu sing garai oleng. Ngombe banyu sing garai mendem. Nah, maksiat. Belum lagi biasa ditambah lagi adalah sudah kosong wes langsung kembang api. Kembang api ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Majusi. Orang Majusi niku lek ngumpulno jamaahe, lek ngumpulno umate biasanya karo api unggun. Apa nggak boleh Ustadz kembang api? Ya barangkali boleh kalau secukupnya. Ya tuku 1.000 2.000 lah. Gak sampai enteke juta-jutaan. Nah, lek sampai enteke juta-jutaan, akhirnya tadi mubadzir. Kaya apa? Duit golek angel-angel, mari ngono digawe diobong kaya ngoten niku. Dadi wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Ojo mubadzir. Mubadzir itu koncone syaitan. Nah, jenengan iki koncone syaitan apa afton? Hah? Mending dadi koncone syaitan napa afton kira-kira. Nah, makanya harus diperhatikan. Harus kita perhatikan apa yang kita lakukan ketika menyambut datangnya tahun baru. Apakah dengan ibadah, apakah dengan maksiat. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita ini bertambahnya usia kok malah hura-hura. Iya. Dari usia 31 menjadi 32 itu kan berarti berkurang kuota usia kita. Loh, berkurang kuota usia itu kok malah jingkrak-jingkrak, kok malah hura-hura. Harusnya kan berarti malah bermuhasabah, mengevaluasi diri. Kira-kira usia kita yang ditambah, yang diberikan oleh Allah ini sudah manfaat atau belum, sudah maksimal atau belum. Bukan malah hura-hura, bukan malah ndelok konser, bukan malah gendaan, bukan malah pacaran. Nah ini yang menjadi catatan kita. Lapo kira-kira. Kemudian ya kita gunakan tazkirah. Tazkirah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang sudah tidak bisa kita nafikan bahwa lek tahun baru itu mesti acarane koyok ngono iku. Konser, mari ngono ngafe, nang warkop, kembang api. Ya sudah tidak kita nafikan. Tapi tugas panjenengan sedaya sebagai generasi milenial kalih kolonial niki, sing generasi tuwek-tuwek karo sing nom-nom niki mikirno ya nopo carane. Akhirnya kita harus bikin acara tandingan untuk menyambut datangnya tahun baru. Yo nggawe pengajian, bikin acara pengajian, bikin acara kajian, bikin acara sholawatan sing menarik, sing boys. Jadi kita menyambut datangnya tahun baru ini dengan muhasabah, dengan tadzkirah, dengan cara pengajian, kajian, sholawatan. Sehingga apa? Hati kita adem menyambut tahun baru dengan lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengoreksi diri kita. 1 tahun kemarin ini ibadah kita, amaliyah kita ini sudah maksimal atau belum? Atau jangan-jangan malah kita ini ngawur kemarin ini. Sembayangi bolong-bolong, ngaji gak tahu, zikir lali, sedekah blas. Nggih. Nggih napa nggih? Nah, ini dengan pengajian, dengan kajian, dengan sholawatan, sehingga lebih mentautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya usia bumi ini yang 2023 itu sehingga kita bukan lagi hura-hura, bukan sukaria gengkap gempita, wis koyok-koyok lali. Lek meneh iku ana urip maneh. Kan ngoten.
Dengan maksiat itu koyok-koyok meneu gak urip maneh. Ya apa kira-kira lek awake dhewe mari maksiat mari ngono turu gak tangi maneh. Ngeri. Nggih. Dereng malih ditambah wis kembang api terus mari ngono nyebul trompet. Nah, trompet niki budayane wong Yahudi. Lah lek sampean panjenengan misale wis tumbas trompet. Nah, kira-kira gak dijajal lho karo tukang trompete. Dodolan trompet 10 apa gak kira-kira dijajali wisan. Tot tot tot. Iku wis dijajal satu orang kali sing dodolan. Mari ngoten niki jenengan tumbas kira-kira gak dijajali wisan. Tot 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 wis pirang idu wisan. Pirang gidal wisan. Satu itu budayane Majusi, kedua musim corona. Gidale idune wis nyampur kabeh. Nah, dadi wis mboten usah. Kembang api mboten usah. Trompetan gak usah. Ya minimal kumpul kali keluarga teng griya, bakar-bakar jagung, bakar-bakar daging. Enggak masalah. Atau sing paling tepak niku turu. Nah. Lho saestu paling leres niku turu. Bismillah ya Allah, nawaitu kula tilem niki ngindari maksiat. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mugi-mugi kula tilem niki benjing saged jenengan tangi akan malih supados kula saged ibadah dumateng panjenengan. Itu paling bener. Kan wis gena-gena. Jam 10 wis turulah cek meneh subuhe tangi. Supaya menyambut datangnya tahun baru pertama kali di pagi hari dengan sholat. Cakep, indah itu. Lek panjenengan misalnya bakar-bakar karo anak bojo, bakar daging, bakar jagung sampai entek 1 kilo 2 kilo, wis kewareken, kolesterolnya mundak, darah tinggine mundak, subuhe kawanen jam 09.00 pisan. Nah, wis bakar-bakar itu boleh halal mubah. Tapi marono kerinan, wes tambah dadi dosa tambahan. Makanya paling solutif itu kayaknya tidur sudah. Turu jam 10 nawai itu bismillah ya Allah, kula tilem niki ngindari maksiat. Bukan hanya ngindari maksiat macet pisan. Nggih, lek wis tahun baru kabeh macet dalan ditutup. Makanya ayo kula ngajak panjenengan sedaya para jamaah ngajak putra-putrine, diawasi putra-putrine. Tahun baru binjing niku teng pundi mawon. Dolene teng pundi. Lek cara isok kuncine disita cek gak metu. Wis ayo nak, ayo nduk, ayo le bakar-bakar daging nang omahe karo bapak karo ibu. Karo ngrungokno shalawatan karo bakar-bakar wis indah wisan. Nggih. Terus mari ngoten benjing isuke subuh tangi bareng sembayang bareng. Wah, pun indah punan. Ngoten. Saged kira-kira. Saged napa mboten? Saged nggih. Insyaallah. Kok ya gak enak malah ya. Mosok tahun baru mek ngoten tok. Ya lek mboten ayo pados teng pundi enten pengajian, teng pundi enten sholawatan. Cek atine awake dhewe adem. Cek semangat malih nggih. Ojo sampai nang ndi ana konser, nang ndi ana kembang apine. Nang di sing kembang api sing gede biasa ya. Mesti lek sing dipatosi kok terus ngoten niku. Nggih. Nah, makanya ayo tahun baru niki 2022 menyambut datangnya 2023 kita harus beda daripada tahun-tahun yang kemarin. Mumpun sampai kita mengisi bertambahnya usia itu dengan hura-hura, tapi kita isi bertambahnya tahun bumi ini, usia bumi ini, usia kita juga barangkali dengan ibadah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala.